Proyek pembangunan jembatan penghubung Dian Tetoa di Kecamatan Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara terancam mangkrak. Hal tersebut bisa saja terjadi lantaran imbas pemangkasan anggaran dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Pemangkasan ini berdasarkan instruksi Presiden dan juga Keputusan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2025. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Mega Rivera Rengean. Baik rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Arin dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa proyek jembatan Dian Pulau Tetowat yang berada di Kecamatan Buat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, terancam mangkrak kembali pasalnya. Hal tersebut berimbas dari efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap beberapa proyek di pusat maupun daerah. Ya, Tribuners, untuk diketahui bahwa rencana hot mix lantai jembatan Dian Pulau Tetowat seyogyanya dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sehingga proses untuk peresmian sendiri direncanakan bakal dilakukan oleh Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerisa pada bulan Maret 2025. Namun hingga kini belum kunjung ada hot mix lantai jembatan pada jembatan Dian Pulau Tetowat sehingga hal tersebut berimbas kepada mobilisasi puluhan ohoi di Kecamatan Kei Kecil Barat. Demikian Tribun dan rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa jurnalis Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 24 Februari 2025. Ialah MJ Fikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Jurnalis tribunternate.com itu pun mengalami memar di wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Silmi Sirati Swailo. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin, saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo melaporkan langsung dari Ambon perihal aksi unjuk rasa dari kejadian insiden pemukulan salah seorang jurnalis Tribun Ternate yang terjadi pada 24 Februari lalu. Kurang lebih belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama dengan jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa seorang jurnalis di Kota Ternate, Maluku Utara. Seorang jurnalis tersebut ialah MJ Fikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Kemudian jurnalis Tribun Ternate tersebut mengalami memar di bagian wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jalan IR Putuhena, Bundaran Poka, pada Senin 24 Februari sore lalu, masa aksi membawa sejumlah poster berisi kecaman atas tindak pidana tersebut. Kedua poster tersebut diantaranya polisi serampangan menangani kasus kekerasan, stop kekerasan terhadap pers. Kemudian poster kedua bertuliskan stop kriminalisasi terhadap jurnalis. Di lain sisi koordinator aksi, Maulana Pelu menjelaskan dalam pesan terakhir terjadi 2 kejadian yang melukai hati insan pers. Ia juga menjelaskan salah satunya terjadi di Ternate, seorang jurnalis dipukul dan beberapa hari lalu, jurnalis Tribun News Sulawesi Tenggara dipaksa polisi menjadi saksi dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggota polisi Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Kemudian aksi ini buntut dari bentuk kecaman ataupun bentuk protes dari jurnalis Tribun Ambon terhadap pembungkaman kebebasan pers. Ada pula beberapa tuntutan yang disampaikan
oleh aksi massa, di antaranya mendesak Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Ternate serta jajarannya mengusut kasus kekerasan terhadap 2 jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah diatur pada Undang-Undang Pers Pasal Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemudian tuntutan kedua mendesak Wali Kota Ternate memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang menganiaya 2 jurnalis. Tuntutan ketiga mendesak Wali Kota Ternate mengevaluasi kinerja Kasatpol PP atas kelalaiannya dalam melakukan pengamanan massa. Tuntutan terakhir mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kapolresta dan Kasipropam Polresta Kendari atas dugaan pembiaran dan kegagalan dalam penegakan serta dinilai tidak memahami kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Ambon. Kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Filmi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama koordinator aksi, itu Maulana Belu. Ya, baik Tribuners, bahwa pada Senin 24 Februari 2024, kami dari tribunambon.com bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon dan pemuda di Kota Ambon menyelenggarakan aksi solidaritas, di mana pada 3 Februari Polresta Kendari memanggil 2 jurnalis di Kendari, yakni Nur Samsiah dan Samsul. Mereka dipanggil dan diperiksa dan dipaksakan untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi, yakni Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Padahal tindakan ini bertentangan dengan hak jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, khususnya terkait hak tolak yang dimiliki wartawan karena profesi yang tidak mengungkapkan keterangan atau identitas narasumber yang dirahasiakan. Juga menurut pasal 4 ayat 4 hak tolak pertanggungjawabkan dalam jurnalis dimintai pertanggungjawaban hukum atas karya jurnalistik. Penjelasan pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa hak tolak diberikan wartawan untuk melindungi sumber informasi. Hak tolak tersebut dapat Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara menetapkan 1 tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong, Kecamatan Kebes Selatan pada Selasa 25 Februari 2025. Tersangka tersebut berinisial MFB, selaku mantan bendahara panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong tahun anggaran 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mega Rivera Rinyaan. Baik rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, benar sekali bahwa pada hari Selasa 25 Februari 2025 lalu, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah menetapkan mantan bendahara panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong di Kecamatan Kebes Selatan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai tersangka utama dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong pada tahun 2022 lalu. Penetapan tersangka tersebut sesuai dengan dikeluarkannya surat penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sendiri menyatakan bahwa rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong tahun 2022 yang disetujui yakni sebesar 1 miliar rupiah. Sementara pencairan dana hibah pembangunan Masjid Nurul Jannah sendiri dilakukan 2 tahap melalui rekening Bank Maluku. MFB dalam posisinya membelanjakan bahan-bahan material tanpa dilengkapi dengan bukti yang sah. Selanjutnya melakukan penarikan secara tunai uang dana hibah masjid tanpa sepengetahuan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Jannah. Tersangka juga tidak melengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban secara baik. Kejari Maluku Tenggara mengatakan berdasarkan hasil audit Inspektorat Maluku Tenggara, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 500 juta lebih dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan rumah ibadah yang diperuntukkan
dari anggaran pembelanjaan daerah Maluku Tenggara tersebut. Tersangka MFP sendiri telah ditahan di lapas kelas 2 Betual di Langgur selama 20 hari terhitung mulai dari tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025. Demikian rekan Ari dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 1,4 ton minuman keras jenis Shopee dimusnahkan oleh Lantamal 9 Ambon. Pemusnahan ini berlangsung di halaman Lantamal 9 Ambon, kawasan Halong, Kecamatan Baguala, Ambon, Maluku pada Kamis 27 Februari dengan cara disiram langsung ke laut. Shopee yang dimusnahkan ini merupakan kiriman dari luar daerah yang akan masuk ke kota Ambon. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Ambon, rekan Mesya Marasabesi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, dapat kami laporkan dari Kota Ambon, Tribuners, bahwa sebanyak 1,4 ton minuman keras jenis Shopee yang dimusnahkan oleh Lantamal 9 Ambon, di mana pemusnahan ini berlangsung di halaman Lantamal 9 Ambon, kawasan Halong, Kecamatan Baguala pada Kamis 27 Februari 2025 kemarin dengan cara disiram langsung ke laut, Tribuners. Saat itu Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Suwandi menjelaskan bahwa pemusnahan Shopee ini sesuai dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Peraturan Darat Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Kemudian untuk kewenangan dari TNI Angkatan Laut sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, di mana TNI AL memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana di laut dan memiliki kerjasama dengan Pelni sehingga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengamanan di laut dan juga sekitarnya, Tribuners. Komandan Lantamal 9 Ambon juga menjelaskan bahwa Shopee yang dimusnahkan ini merupakan kiriman dari luar daerah yang akan masuk ke kota Ambon, di mana setelah mendapat laporan warga, pihaknya langsung menuju ke dermaga Feri Liang untuk mengamankan barang haram tersebut. Selanjutnya dari 1,4 ton Shopee itu, jika dirupiahkan mungkin harganya sekitar 40 jutaan, Tribuners. Untuk itu, karena peredaran miras merupakan sebuah pelanggaran, maka pihaknya harus musnahkan minuman miras itu, Tribuners. Dia melanjutkan bahwa apalagi dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi keributan maupun perkelahian baik perorangan maupun kelompok karena disebabkan oleh miras ini sehingga harus dimusnahkan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Kembali ke studio. Ini berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman minuman keras yang tidak berizin ke Ambon, sehingga dengan dasar tersebut kita melaksanakan penyidikan dan penyitaan karena dikirim via laut melalui feri. Kemudian dengan pertimbangan tertentu kita laksanakan penangkapan di sekitar pelabuhan feri Liang. Karena hal tersebut melanggar Peraturan Presiden Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon menjemput paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon, yaitu Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Penjemputan paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon terjadi di rumahnya di kawasan Lateri sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Pelu. Baik rekan Maula Pelu, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners bahwa dapat saya laporkan tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon melakukan penjemputan paksa terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon yakni Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah kepada rekan media di Kejaksaan Negeri Ambon.
Menurutnya, upaya paksa yang dilakukan sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Timur, tepat di kediaman Lona Parenusa di Lateri, Kota Ambon. Proses pemeriksaan ini berlangsung di kantor Kejari Ambon hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Lebih lanjut diterangkan bahwa upaya paksa yang dilakukan dikarenakan telah 3 kali tidak penuhi terhadap panggilan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 9 tahun 2020 hingga 2023. Sebagai informasi, dugaan tipikor dana BOS ini bermula sejak tahun 2020 hingga 2023, di mana SMP Negeri 9 Ambon memperoleh dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi miliaran rupiah. Dengan rincian pada 2020 sebanyak 1.498.638.309 rupiah, pada 2021 sebesar 1.563.000, pada 2022 sebesar 1.474.000, pada 2023 sebesar 1.524.991.915 rupiah. Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM Cabang Ambon dengan nomor rekening 0103138667 atas nama SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara 3 kali tahapan, baik itu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dana yang masuk pada rekening sekolah dicairkan oleh bendahara dan kepala sekolah. Dana itu dimasukkan ke dalam berangkas sekolah, kemudian dikelola sendiri oleh kepala sekolah dan bendahara. Sebelumnya kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mengabulkan gugatan pra-peradilan kepada kepala sekolah SMP Negeri 9 Ambon Lona Parenusa pada Senin 22 Oktober 2024 lalu, dengan memerintah termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidik dan penetapan tersangka terhadap pemohon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Maula Pelu atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, yaitu Adriansyah. Kemudian yang berikutnya terkait upaya paksa yang kami laksanakan bahwa dilakukan terhadap satu orang tersangka, yaitu saudari RP, dengan alasan bahwa sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP sebagai hukum acara, bahwa yang bersangkutan telah 3 kali berturut-turut dipanggil secara patut, tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik, sehingga dengan berbagai pertimbangan yang kami lakukan adalah dikenakan upaya paksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ajang Nusapono Road Race Championship 2025 yang berlangsung di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Ambon, Maluku, pada Sabtu 22 Februari 2025 berlangsung sangat meriah dan penuh ketegangan. Salah satu kelas yang paling menyita perhatian penonton adalah kelas bebek 4130 cc PU Expert yang menyajikan persaingan sengit antara 17 pembalap terbaik. Saki Andre, pembalap dari tim Persatukan, tampil sebagai bintang dengan meraih podium pertama. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik rekan Luis, silakan laporan selengkapnya. Baik, Tribuners, saya Jenderal Luis izin melaporkan dari Tribun Ambon. Ajang Nusapono Road Race Championship 2025 di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Kota Ambon tidak hanya diramaikan oleh pembalap lokal, tetapi juga pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Saki Andre, 27 tahun, pembalap berbakat asal Blitar, Jawa Timur, yang tergabung dalam tim Mempersatukan.
Ante yang telah terjun ke dunia balap motor sejak usia 8 tahun, ikut serta dalam 6 kelas bergengsi dalam balapan kali ini. Salah satu kelas yang paling menyita perhatian penonton adalah kelas bebek 4 tak 130cc tune-up expert atau XMP2 Open yang menyajikan persaingan sengit antara 17 pembalap terbaik. Para pembalap dari berbagai daerah, termasuk dari luar Maluku, beradu kecepatan dalam 12 putaran yang memacu adrenalin. Sakti Ante, pembalap dari tim mempersatukan, tampil sebagai bintang dengan meraih podium pertama. Saat dari posisi ketiga, Sakti Ante mampu menunjukkan performa luar biasa dan menyalip para pesaingnya. Persaingan ketat terjadi sejak awal balapan. Iskarhu yang memulai balapan di posisi terdepan harus puas finish di posisi keempat setelah posisinya tergeser oleh para pembalap lain. Sementara itu, pembalap senior Marcel Landi mengalami nasib kurang beruntung karena motornya mengalami masalah teknis pada putaran pertama, sehingga ia harus kembali ke pit. Aksi paling memukau datang dari Aksal Ilham Safatullah. Mulai balapan dari posisi paling belakang, Aksal menunjukkan keahliannya dengan menyalip belasan pembalap di depannya dan finish di posisi kedua. Ia bahkan mencatatkan waktu tercepat, yaitu 52,421 detik, dan finish hanya terpaut tipis dari Sakti Ante. Helmila Ketompesi yang memulai balapan di posisi kedua harus puas finish di posisi kelima setelah bersaing ketat dengan Lutfi Bocil dan Iskarhu. Berikut adalah daftar juaranya. Juara pertama Sakti Ante, juara kedua Aksal Ilham Safatullah, juara ketiga Lutfi Bocil, juara keempat Iskarhu, juara kelima Helmila Ketompesi. Sebelumnya Tribuners saat diwawancarai Tribun Ambon, Ante mengaku bahwa ini adalah kali kedua dia tampil di Maluku setelah sebelumnya tampil di Masuhi pada tahun 2024 kemarin. Namun ini adalah pengalaman pertamanya menjajal sirkuit non-permanen Lingkar Stadion Mandala Remaja. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, Ante mengaku tidak merasakan tantangan yang terlalu berarti. Ia memilih untuk menikmati setiap momen balapan dan fokus pada dirinya sendiri serta lintasan. Ketika ditanya tentang pembalap yang perlu diwaspadai, Ante menjawab bahwa ia tidak mengkhawatirkan pembalap lain. Ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Terima kasih. Kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Louis atas laporannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek pembangunan jembatan penghubung Dian Tetoa di Kecamatan Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara terancam mangkrak. Hal tersebut bisa saja terjadi lantaran imbas pemangkasan anggaran dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Pemangkasan ini berdasarkan instruksi Presiden dan juga Keputusan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2025. Informasi selengkapnya disampaikan oleh kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mega Ferraringaan. Silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Arinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa proyek jembatan Dian Pulau Tetoa yang berada di Kecamatan Buat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, terancam mangkrak kembali pasalnya. Hal tersebut berimbas dari efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap beberapa proyek di pusat maupun daerah. Ya, Tribuners, untuk diketahui bahwa rencana hot mix lantai jembatan Dian Pulau Tetoa seyogyanya dilaksanakan pada bulan Februari 2024, sehingga proses untuk peresmian sendiri direncanakan bakal dilakukan oleh Gubernur Maluku pada
bulan Maret 2025, namun hingga kini belum kunjung ada hot mix lantai jembatan pada jembatan Dian Pulau Tetewat, sehingga hal tersebut berimbas kepada mobilisasi puluhan ohoi di Kecamatan Kiai Kecil Barat. Demikian Tribun rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa jurnalis Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 24 Februari 2025. Ialah Andrew Fikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Jurnalis tribunternate.com itu pun mengalami memar di wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati Suwailo. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin, saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Suwailo melaporkan langsung dari Ambon perihal aksi unjuk rasa dari kejadian insiden pemukulan salah seorang jurnalis Tribun Ternate yang terjadi pada 24 Februari lalu. Kurang lebih belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama dengan jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa seorang jurnalis di Kota Ternate, Maluku Utara. Seorang jurnalis tersebut ialah Andrew Fikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Kemudian jurnalis Tribun Ternate tersebut mengalami memar di bagian wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jalan IR Putuhena, Bundaran Poka pada Senin 24 Februari sore lalu, masa aksi membawa sejumlah poster berisi kecaman atas tindak pidana tersebut. Kedua poster tersebut diantaranya polisi serampangan menangani kasus kekerasan, stop kekerasan terhadap pers. Kemudian poster kedua bertuliskan stop kriminalisasi terhadap jurnalis. Di lain sisi koordinator aksi, Maulana Pelu menjelaskan dalam pesan terakhir terjadi dua kejadian yang melukai hati insan pers. Ia juga menjelaskan salah satunya terjadi di Ternate, seorang jurnalis dipukul dan beberapa hari lalu, jurnalis Tribun News Sulawesi Tenggara dipaksa polisi menjadi saksi dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggota polisi Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Kemudian aksi ini buntut dari bentuk kecaman ataupun bentuk protes dari jurnalis Tribun Ambon terhadap pembungkaman kebebasan pers. Ada pula beberapa tuntutan yang disampaikan oleh aksi massa, diantaranya mendesak Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Ternate serta jajarannya mengusut kasus kekerasan terhadap dua jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah diatur pada Undang-Undang Pers Pasal Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian tuntutan kedua mendesak Wali Kota Ternate memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang menganiaya dua jurnalis. Tuntutan ketiga mendesak Wali Kota Ternate mengevaluasi kinerja Kasatpol PP atas kelalaiannya dalam melakukan pengamanan massa. Tuntutan terakhir mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kapolresta dan Kasipropam Polresta Kendari atas dugaan pembiaran dan kegagalan dalam penegakan serta dinilai tidak memahami kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Ambon. Kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Silmi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama koordinator aksi, itu Maulana Pelu. Ya baik Tribuners, bahwa pada Senin 24 Februari 2024 kami dari tribunambon.com bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon dan pemuda di Kota Ambon menyelenggarakan aksi solidaritas, di mana pada 3 Februari Polresta Kendari memanggil dua jurnalis di Kendari, yakni Nur Samsiah dan Samsul.
Mereka dipanggil dan diperiksa dan dipaksakan untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi yakni Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Padahal tindakan ini bertentangan dengan hak jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, khususnya terkait hak tolak yang dimiliki wartawan karena profesi yang tidak mengungkapkan keterangan atau identitas narasumber yang dirahasiakan. Juga menurut pasal 4 ayat 4 hak tolak pertanggungjawabkan dalam jurnalis dimintai pertanggungjawaban hukum atas karya jurnalistik. Penjelasan pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa hak tolak diberikan wartawan untuk melindungi sumber informasi. Hak tolak tersebut dapat Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara menetapkan satu tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong, Kecamatan Kebes Besar Selatan pada Selasa 25 Februari 2025. Tersangka tersebut berinisial MFB, selaku mantan bendahara panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong tahun anggaran 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mega Rivera Ringaan. Baik rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, benar sekali bahwa pada hari Selasa 25 Februari 2025 lalu Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah menetapkan mantan bendahara panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong di Kecamatan Kebes Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai tersangka utama dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong pada tahun 2022 lalu. Penetapan tersangka tersebut sesuai dengan dikeluarkannya surat penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sendiri menyatakan bahwa rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohinerong tahun 2022 yang disetujui yakni sebesar 1 miliar rupiah. Sementara pencairan dana hibah pembangunan Masjid Nurul Jannah sendiri dilakukan 2 tahap melalui rekening Bank Maluku. MFB dalam posisinya membelanjakan bahan-bahan material tanpa dilengkapi dengan bukti yang sah. Selanjutnya melakukan penarikan secara tunai uang dana hibah masjid tanpa sepengetahuan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Jannah. Tersangka juga tidak melengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban secara baik. Kejari Maluku Tenggara mengatakan berdasarkan hasil audit Inspektorat Maluku Tenggara, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 500 juta lebih dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan rumah ibadah yang diperuntukkan dari anggaran pembelanjaan daerah Maluku Tenggara tersebut. Tersangka MFB sendiri telah ditahan di lapas kelas 2 Betual di Langgur selama 20 hari terhitung mulai dari tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025. Demikian rekan Ari dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 1,4 ton minuman keras jenis Sopi dimusnahkan oleh Lantamal 9 Ambon. Pemusnahan ini berlangsung di halaman Lantamal 9 Ambon, kawasan Halong, Kecamatan Baguala, Ambon, Maluku pada Kamis 27 Februari dengan cara dikirim langsung ke laut. Sopi yang dimusnahkan ini merupakan kiriman dari luar daerah yang akan masuk ke kota Ambon. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Ambon, rekan Mesia Marasa Besi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, dapat kami laporkan dari Kota Ambon, Tribuners, bahwa sebanyak 1,4 ton minuman keras jenis Sopi yang dimusnahkan oleh Lantamal 9 Ambon, di mana pemusnahan ini berlangsung di halaman Lantamal 9 Ambon, kawasan Halong, Kecamatan Baguala pada Kamis 27 Februari 2025 kemarin dengan cara disiram langsung ke laut, Tribuners. Saat itu Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Suwandi menjelaskan bahwa pemusnahan Sopi ini sesuai dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013
tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Peraturan Darat Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Kemudian untuk kewenangan dari TNI Angkatan Laut sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, di mana TNI AL memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana di laut dan memiliki kerjasama dengan Pelni sehingga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengamanan di laut dan juga sekitarnya, Tribuners. Komandan Lantamal 9 Ambon juga menjelaskan bahwa Shopee yang dimusnahkan ini merupakan kiriman dari luar daerah yang akan masuk ke kota Ambon, di mana setelah mendapat laporan warga, pihaknya langsung menuju ke dermaga feri Liang untuk mengamankan barang haram tersebut. Selanjutnya dari 1,4 ton Shopee itu jika dirupiahkan mungkin harganya sekitar 40 jutaan, Tribuners. Untuk itu karena peredaran miras merupakan sebuah pelanggaran, maka pihaknya harus musnahkan minuman miras itu, Tribuners. Dia melanjutkan bahwa apalagi dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi keributan maupun perkelahian baik perorangan maupun kelompok karena disebabkan oleh miras ini sehingga harus dimusnahkan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Kembali ke studio. Ini berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman minuman keras yang tidak berizin ke Ambon, sehingga dengan dasar tersebut kita melaksanakan penyidikan dan penyitaan karena dikirim via laut melalui feri. Kemudian dengan pertimbangan tertentu kita laksanakan penangkapan di sekitar pelabuhan feri Liang. Karena hal tersebut melanggar Peraturan Presiden Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon menjemput paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon, yaitu Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Penjemputan paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon terjadi di rumahnya di kawasan Lateri sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Pelu. Baik rekan Maula Pelu, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners bahwa dapat saya laporkan tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon melakukan penjemputan paksa terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon yakni Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah kepada rekan media di Kejaksaan Negeri Ambon. Menurutnya, upaya paksa yang dilakukan sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Timur tepat di kediaman Lona Parinusa di Lateri, Kota Ambon. Proses pemeriksaan ini berlangsung di kantor Kejari Ambon hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Lebih lanjut diterangkan bahwa upaya paksa yang dilakukan dikarenakan telah 3 kali tidak penuhi terhadap panggilan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 9 tahun 2020 hingga 2023. Sebagai informasi, dugaan tipikor dana BOS ini bermula sejak tahun 2020 hingga 2023, di mana SMP Negeri 9 Ambon memperoleh dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi miliaran rupiah. Dengan rincian pada 2020 sebanyak 1.498.638.309 rupiah, pada 2021 sebesar 1.563.000, pada 2022 sebesar 1.474.000, pada 2023 sebesar 1.529.915 rupiah. Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM Cabang Ambon dengan nomor rekening 0103
1386667 atas nama SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara 3 kali tahapan, baik itu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dana yang masuk pada rekening sekolah dicairkan oleh bendahara dan kepala sekolah. Dana itu dimasukkan ke dalam berangkat sekolah, kemudian dikelola sendiri oleh kepala sekolah dan bendahara. Sebelumnya kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mengabulkan gugatan pra-peradilan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon Lona Parinusa pada Senin 22 Oktober 2024 lalu dengan memerintah termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidik dan penetapan tersangka terhadap pemohon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Maula Pelu atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ambon yaitu Adriansyah. Kemudian yang berikutnya terkait upaya paksa yang kami laksanakan bahwa dilakukan terhadap satu orang tersangka yaitu saudari RB dengan alasan bahwa sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP sebagai hukum acara bahwa yang bersangkutan telah 3 kali berturut-turut dipanggil secara patut tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik sehingga dengan berbagai pertimbangan yang kami lakukan adalah dikenakan upaya paksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ajang Nusa Pono Road Race Championship 2025 yang berlangsung di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Ambon, Maluku pada Sabtu 22 Februari 2025 berlangsung sangat meriah dan penuh ketegangan. Salah satu kelas yang paling menyita perhatian penonton adalah kelas bebek 4T130 cc PU Expert yang menyajikan persaingan sengit antara 17 pembalap terbaik. Sakti Andre, pembalap dari tim Persatukan, tampil sebagai bintang dengan meraih podium pertama. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik rekan Luis, silakan laporan selengkapnya. Baik, Tribuners, saya Jenderal Luis izin melaporkan dari Tribun Ambon. Ajang Nusa Pono Road Race Championship 2025 di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Kota Ambon tidak hanya diramaikan oleh pembalap lokal, tetapi juga pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Sakti Andre, 27 tahun, pembalap berbakat asal Blitar, Jawa Timur, yang tergabung dalam tim Mempersatukan. Andre yang telah terjun ke dunia balap motor sejak usia 8 tahun, ikut serta dalam 6 kelas bergengsi dalam balapan kali ini. Salah satu kelas yang paling menyita perhatian penonton adalah kelas bebek 4 tak 130 cc Tune Up Expert atau XMP2 Open yang menyajikan persaingan sengit antara 17 pembalap terbaik. Para pembalap dari berbagai daerah termasuk dari luar Maluku beradu kecepatan dalam 12 putaran yang memacu adrenalin. Sakti Andre, pembalap dari tim Mempersatukan, tampil sebagai bintang dengan meraih podium pertama. Start dari posisi ketiga, Sakti Andre mampu menunjukkan performa luar biasa dan menyalip para pesaingnya. Persaingan ketat terjadi sejak awal balapan. Iskarhu yang memulai balapan di posisi terdepan harus puas finish di posisi keempat setelah posisinya tergeser oleh para pembalap lain. Sementara itu, pembalap senior Marsolandi mengalami nasib kurang beruntung karena motornya mengalami masalah teknis pada putaran pertama, sehingga ia harus kembali ke pit. Aksi paling memukau datang dari Aksal Ilham Safatullah. Mulai balapan dari posisi paling belakang, Aksal menunjukkan keahliannya dengan menyalip belasan pembalap di depannya dan finish di posisi kedua. Ia bahkan mencatatkan waktu tercepat yaitu 52,421 detik dan finish hanya terpaut tipis dari Sakti Andre.
Helmi Leketempesi yang memulai balapan di posisi kedua harus puas finish di posisi kelima setelah bersaing ketat dengan Lutfi Bocil dan Iskar Hu. Berikut adalah daftar juaranya. Juara pertama Sakti Ante, juara kedua Aksal Ilham Salfatullah, juara ketiga Lutfi Bocil, juara keempat Iskar Hu, juara kelima Helmi Leketempesi. Sebelumnya Tribuners saat diwawancarai Tribun Ambon, Andre mengaku bahwa ini adalah kali kedua dia tampil di Maluku setelah sebelumnya tampil di Masuhi pada tahun 2024 kemarin. Namun ini adalah pengalaman pertamanya menjajal sirkuit non-permanen Lingkar Stadion Mandala Remaja. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, Andre mengaku tidak merasakan tantangan yang terlalu berarti. Ia memilih untuk menikmati setiap momen balapan dan fokus pada dirinya sendiri serta lintasan. Ketika ditanya tentang pembalap yang perlu diwaspadai, Andre menjawab bahwa ia tidak mengkhawatirkan pembalap lain. Ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Louis atas laporannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek pembangunan jembatan penghubung Dian-Tetoa di Kecamatan Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara terancam mangkrak. Hal tersebut bisa saja terjadi lantaran imbas pemangkasan anggaran dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Pemangkasan ini berdasarkan instruksi Presiden dan juga Keputusan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2025. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Mega Rivera Rengaan. Baik rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Arin dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa proyek jembatan Dian Pulau Tetowat yang berada di Kecamatan Buat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, terancam mangkrak kembali pasalnya. Hal tersebut berimbas dari efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap beberapa proyek di pusat maupun daerah. Ya, Tribuners, untuk diketahui bahwa rencana hot mix lantai jembatan Dian Pulau Tetowat seyogyanya dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sehingga proses untuk peresmian sendiri direncanakan bakal dilakukan oleh Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerisa pada bulan Maret 2025. Namun hingga kini belum kunjung ada hot mix lantai jembatan pada jembatan Dian Pulau Tetowat sehingga hal tersebut berimbas kepada mobilisasi puluhan ohoi di Kecamatan Kiai Kecil Barat. Demikian Tribuners dan rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa jurnalis Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 24 Februari 2025. Ialah Andrew Fikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Jurnalis tribunternate.com itu pun mengalami memar di wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Silmi Sirati Suwailo. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin, saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Suwailo melaporkan langsung dari Ambon perihal aksi unjuk rasa dari kejadian insiden pemukulan salah seorang jurnalis Tribun Ternate yang terjadi pada 24 Februari lalu. Kurang lebih belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama dengan jurnalis tribunambon.com menggelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa seorang jurnalis di Kota Ternate, Maluku Utara.
Seorang jurnalis tersebut ialah M. Zulfikram Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Kemudian jurnalis Tribun Ternate tersebut mengalami memar di bagian wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jalan IR Putuhena, Bundaran Poka, pada Senin 24 Februari sore lalu, masa aksi membawa sejumlah poster berisi kecaman atas tindak pidana tersebut. Kedua poster tersebut diantaranya polisi serampangan menangani kasus kekerasan, stop kekerasan terhadap pers. Kemudian poster kedua bertuliskan stop kriminalisasi terhadap jurnalis. Di lain sisi koordinator aksi, M. Maulana Pelu menjelaskan dalam pesan terakhir terjadi 2 kejadian yang melukai hati insan pers. Ia juga menjelaskan salah satunya terjadi di Ternate, seorang jurnalis dipukul dan beberapa hari lalu, jurnalis Tribun News Sulawesi Tenggara dipaksa polisi menjadi saksi dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggota polisi Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Kemudian aksi ini buntut dari bentuk kecaman ataupun bentuk protes dari jurnalis Tribun Ambon terhadap pembungkaman kebebasan pers. Ada pula beberapa tuntutan yang disampaikan oleh aksi massa, diantaranya mendesak Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Ternate serta jajarannya mengusut kasus kekerasan terhadap 2 jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah diatur pada Undang-Undang Pers Pasal Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian tuntutan kedua mendesak Wali Kota Ternate memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang menganiaya 2 jurnalis. Tuntutan ketiga mendesak Wali Kota Ternate mengevaluasi kinerja Kasatpol PP atas kelalaiannya dalam melakukan pengamanan massa. Tuntutan terakhir mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kapolresta dan Kasipropam Polresta Kendari atas dugaan pembiaran dan kegagalan dalam penegakan serta dinilai tidak memahami kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Ambon. Kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Silmi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama koordinator aksi, yaitu Maulana Pelu. Ya, baik Tribuners, bahwa pada Senin 24 Februari 2024, kami dari tribunambon.com bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon dan pemuda di Kota Ambon menyelenggarakan aksi solidaritas, di mana pada 3 Februari Polresta Kendari memanggil 2 jurnalis di Kendari, yakni Nur Samsiah dan Samsul. Mereka dipanggil dan diperiksa dan dipaksakan untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi yakni Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Padahal tindakan ini bertentangan dengan hak jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, khususnya terkait hak tolak yang dimiliki wartawan karena profesi yang tidak mengungkapkan keterangan atau identitas narasumber yang dirahasiakan. Juga menurut pasal 4 ayat 4 hak tolak pertanggungjawabkan dalam jurnalis dimintai pertanggungjawaban hukum atas karya jurnalistik. Penjelasan pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa hak tolak diberikan wartawan untuk melindungi sumber informasi. Hak tolak tersebut dapat Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara menetapkan 1 tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohenerong, Kecamatan Kebes Besar Selatan pada Selasa 25 Februari 2025. Tersangka tersebut berinisial MFB, selaku mantan bendahara panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohenerong tahun anggaran 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mega Rivera Rinyaan. Baik rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, benar sekali bahwa pada hari Selasa 25 Februari 2025 lalu, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
telah menetapkan mantan Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohenerong di Kecamatan Kebesar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai tersangka utama dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohenerong pada tahun 2022 lalu. Penetapan tersangka tersebut sesuai dengan dikeluarkannya surat penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sendiri menyatakan bahwa rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohenerong tahun 2022 yang disetujui yakni sebesar 1 miliar rupiah. Sementara pencairan dana hibah pembangunan Masjid Nurul Jannah sendiri dilakukan 2 tahap melalui rekening Bank Maluku. MFB dalam posisinya membelanjakan bahan-bahan material tanpa dilengkapi dengan bukti yang sah. Selanjutnya melakukan penarikan secara tunai uang dana hibah masjid tanpa sepengetahuan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Jannah. Tersangka juga tidak melengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban secara baik. Kejari Maluku Tenggara mengatakan berdasarkan hasil audit Inspektorat Maluku Tenggara, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 500 juta lebih dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan rumah ibadah yang diperuntukkan dari anggaran pembelanjaan daerah Maluku Tenggara tersebut. Tersangka MFP sendiri telah ditahan di lapas kelas 2 Betual di Langgur selama 20 hari terhitung mulai dari tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025. Demikian rekan Ari dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 1,4 ton minuman keras jenis Sopi dimusnahkan oleh Lantamal 9 Ambon. Pemusnahan ini berlangsung di halaman Lantamal 9 Ambon, kawasan Halong, Kecamatan Baguala, Ambon, Maluku pada Kamis 27 Februari dengan cara disiram langsung ke laut. Sopi yang dimusnahkan ini merupakan kiriman dari luar daerah yang akan masuk ke kota Ambon. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Ambon, rekan Mesia Marasa Besi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, dapat kami laporkan dari Kota Ambon, Tribuners, bahwa sebanyak 1,4 ton minuman keras jenis Sopi yang dimusnahkan oleh Lantamal 9 Ambon, di mana pemusnahan ini berlangsung di halaman Lantamal 9 Ambon, kawasan Halong, Kecamatan Baguala pada Kamis 27 Februari 2025 kemarin dengan cara disiram langsung ke laut, Tribuners. Saat itu Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Suwandi menjelaskan bahwa pemusnahan Sopi ini sesuai dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Peraturan Darat Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Kemudian untuk kewenangan dari TNI Angkatan Laut sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, di mana TNI AL memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana di laut dan memiliki kerjasama dengan Pelni sehingga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengamanan di laut dan juga sekitarnya, Tribuners. Komandan Lantamal 9 Ambon juga menjelaskan bahwa Sopi yang dimusnahkan ini merupakan kiriman dari luar daerah yang akan masuk ke kota Ambon, di mana setelah mendapat laporan warga, pihaknya langsung menuju ke dermaga feri Liang untuk mengamankan barang haram tersebut. Selanjutnya dari 1,4 ton Sopi itu, jika dirupiahkan mungkin harganya sekitar 40 jutaan, Tribuners. Untuk itu, karena peredaran miras merupakan sebuah pelanggaran, maka pihaknya harus musnahkan minuman miras itu, Tribuners. Dia melanjutkan bahwa apalagi dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi keributan maupun perkelahian baik perorangan maupun kelompok karena disebabkan oleh miras ini sehingga harus dimusnahkan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Kembali ke studio. Ini berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman minuman keras yang tidak berizin ke Ambon
Sehingga dengan dasar tersebut kita melaksanakan penyidikan dan penyitaan karena dikirim via laut melalui feri. Kemudian dengan pertimbangan tertentu kita laksanakan penangkapan di sekitar pelabuhan feri Liang. Karena hal tersebut melanggar peraturan Presiden Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon menjemput paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon, yaitu Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Penjemputan paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon terjadi di rumahnya di kawasan Lateri sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Pelu. Baik rekan Maula Pelu, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners bahwa dapat saya laporkan tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon melakukan penjemputan paksa terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon yakni Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah kepada rekan media di Kejaksaan Negeri Ambon. Menurutnya, upaya paksa yang dilakukan sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Timur tepat di kediaman Lona Parinusa di Lateri, Kota Ambon. Proses pemeriksaan ini berlangsung di kantor Kejari Ambon hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Lebih lanjut diterangkan bahwa upaya paksa yang dilakukan dikarenakan telah 3 kali tidak penuhi terhadap panggilan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 9 tahun 2020 hingga 2023. Sebagai informasi, dugaan tipikor dana BOS ini bermula sejak tahun 2020 hingga 2023, di mana SMP Negeri 9 Ambon memperoleh dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi miliaran rupiah. Dengan rincian pada 2020 sebanyak 1.498.638.309 rupiah, pada 2021 sebesar 1.563.000, pada 2022 sebesar 1.474.000, pada 2023 sebesar 1.524.991.915 rupiah. Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM Cabang Ambon dengan nomor rekening 0103138667 atas nama SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara 3 kali tahapan, baik itu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dana yang masuk pada rekening sekolah dicairkan oleh bendahara dan kepala sekolah. Dana itu dimasukkan ke dalam berangkas sekolah, kemudian dikelola sendiri oleh kepala sekolah dan bendahara. Sebelumnya kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mengabulkan gugatan pra-peradilan kepada kepala sekolah SMP Negeri 9 Ambon Lona Parinusa pada Senin 22 Oktober 2024 lalu, dengan memerintah termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidik dan penetapan tersangka terhadap pemohon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Maula Pelu atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, yaitu Adriansyah. Kemudian yang berikutnya terkait upaya paksa yang kami laksanakan bahwa dilakukan terhadap 1 orang tersangka, yaitu saudari RB, dengan alasan bahwa sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP sebagai hukum acara, bahwa yang bersangkutan telah 3 kali berturut-turut dipanggil secara patut, tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik,
Sehingga dengan berbagai pertimbangan yang kami lakukan adalah dikenakan upaya paksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ajang Nusa Pono Road Race Championship 2025 yang berlangsung di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Ambon, Maluku pada Sabtu 22 Februari 2025 berlangsung sangat meriah dan penuh ketegangan. Salah satu kelas yang paling menyita perhatian penonton adalah kelas bebek 4130 cc TU Expert yang menyajikan persaingan sengit antara 17 pembalap terbaik. Sakti Andre, pembalap dari tim Persatukan, tampil sebagai bintang dengan meraih podium pertama. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik rekan Luis, silakan laporan selengkapnya. Baik, Tribuners, saya Jenderal Luis izin melaporkan dari Tribun Ambon. Ajang Nusa Pono Road Race Championship 2025 di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Kota Ambon tidak hanya diramaikan oleh pembalap lokal, tetapi juga pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Sakti Andre, 27 tahun, pembalap berbakat asal Blitar, Jawa Timur, yang tergabung dalam tim Mempersatukan. Andre yang telah terjun ke dunia balap motor sejak usia 8 tahun, mengikuti ikut serta dalam 6 kelas bergengsi dalam balapan kali ini. Salah satu kelas yang paling menyita perhatian penonton adalah kelas bebek 4 tak 130 cc tune-up Expert atau XMP2 Open yang menyajikan persaingan sengit antara 17 pembalap terbaik. Para pembalap dari berbagai daerah, termasuk dari luar Maluku, beradu kecepatan dalam 12 putaran yang memacu adrenalin. Sakti Andre, pembalap dari tim Mempersatukan, tampil sebagai bintang dengan meraih podium pertama. Start dari posisi ketiga, Sakti Andre mampu menunjukkan performa luar biasa dan menyalip para pesaingnya. Persaingan ketat terjadi sejak awal balapan. Iskarhu yang memulai balapan di posisi terdepan harus puas finish di posisi keempat setelah posisinya tergeser oleh para pembalap lain. Sementara itu pembalap senior Marsolandi mengalami nasib kurang beruntung serta karena motornya mengalami masalah teknis pada putaran pertama sehingga ia harus kembali ke pit. Aksi paling memukau datang dari Aksal Ilham Safatullah. Mulai balapan dari posisi paling belakang, Aksal menunjukkan keahliannya dengan menyalip belasan pembalap di depannya dan finish di posisi kedua. Ia bahkan mencatatkan waktu tercepat yaitu 52,421 detik dan finish hanya terpaut tipis dari Sakti Andre. Helmi Lakatombesi yang memulai balapan di posisi kedua harus puas finish di posisi kelima setelah bersaing ketat dengan Lutfi Bocil dan Iskarhu. Berikut adalah daftar juaranya. Juara pertama Sakti Andre, juara kedua Aksal Ilham Safatullah, juara ketiga Lutfi Bocil, juara keempat Iskarhu, juara kelima Helmi Lakatombesi. Sebelumnya Tribuners, saat diwawancarai Tribun Ambon, Andre mengaku bahwa ini adalah kali kedua dia tampil di Maluku setelah sebelumnya tampil di Masuhi pada tahun 2024 kemarin. Namun ini adalah pengalaman pertamanya menjajal sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, Andre mengaku tidak merasakan tantangan yang terlalu berarti. Ia memilih untuk menikmati setiap momen balapan dan fokus pada dirinya sendiri serta lintasan. Ketika ditanya tentang pembalap yang perlu diwaspadai, Andre menjawab bahwa ia tidak mengkhawatirkan pembalap lain. Ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Terima kasih. Kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Luis atas laporannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi